Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahzi an'ama bi ni'matil iman wa islam wa la wa ta'ala syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abada. Shalli wa sallim wa Muhammad abadu. Yang dimuliakan Allah, para tamu-tamu Allah pagi hari ini, baik yang online di masjid juga ibu-ibu bapak-bapak yang ada di online. Sama-sama kita sampaikan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari ini masih diberi nikmat untuk bersilaturahmi dan juga bermuasyahah untuk mencari ilmu Allah. Salawat dan salam juga kita sanjungkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya dan kelak akan menjadi umat yang memurid sahabat. Amin Allahumma amin. Ini Pak Rizal ternyata online. Pak Rizal, apa kabar Pak Rizal? Di mana posisi ini? Arafah, Betasan. Baik, kita buka pagi ini ya. Raja Jalut dan Tolut ini kisah yang sangat dasar kalau itu paham ya. Kalau umat Islam semua ini kisah yang sangat dasar sekali. Ya. Ringkasan dari ayat 241 sampai 250 ya. Al-Baqarah itu sampai 285 ya. 286 berarti masih kurang berapa kali lagi ya? Ya payah sekali ya. Semoga kita tidak jenuh ya. Jenuh nanti kita dapat syafaat Rasul. Ya, jadi ya siapa nanti kita selingi. Selingan yang utama nanti tanggal 12 Oktober Bapak sekalian ulang tahun atau 5 tahun MSI berdiri 12 Oktober, rencana akan syukuri dengan beberapa penceramah dan juga nasi langgi, nasi kuning, nasi kebuli ya, bunur ya, bunur warna apa tuh, bule kambing gitu. Nah, bunur ada bumul biasanya pasangannya bumul, mana bumul lawu. Sakit ya, kita jenguk tuh yang sakit. Baik, ringkasannya apa? Jadi tafsir ini biasanya satu ayat bisa sehari ya, bisa berjam-jam. Tapi kita langsung borong 20 ayat. Namanya juga tafsir ringkas ya, tafsir ringkas. Biar nggak membosankan. Apa saja? Nah ini masih ada sisa sedikit. Mentalak istri, wajib nafkahi pakaian dan makanan ya. Pakaian dan makanan berarti nafkah itu masih ada, nafkah jasmani ya. Yang kedua, kisah ribuan orang mati ya. Ada yang katakan 80.000, ada yang 100.000, ada yang 10.000. Allah bersawab dalam kisah ya. Karena dilarang Allah ya. Nanti ceritanya apa? Dikatakan infak jangan berhitung dengan Allah. Infak jangan berhitung pada Allah ya. Ikhlas saja, ridho saja, agar Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda ya. Kemudian Raja Talut pilihan Allah ya. Jadi Talut jadi raja itu pilihan Allah. Orang biasa dan dari Bani Israel. Nah, Bani Israel marah ya. Tapi dia juga Bani Israel juga Talut ya. Kemudian kisah seperti Nabi Musa. Seperti Nabi Musa ya. Dirampas pasukan Jalut. Raja Jalut itu kasar ya, kejam. Kemudian seperti apa isinya? Tongkat Nabi Musa, Taurat ya, dan juga beberapa yang lain. Kemudian yang berikutnya 300 tentara Musa lolos ujian lewat sungai ya. Yang istilahnya memang mengharu biru ya. Dan terakhir tentara Jalut ribuan dikalahkan tentara Talut yang hanya 300.000. Nah ini ringkasan 20 ayat ya. Jadi kita menyampaikan juga cuma sebentar ya, nggak ada setengah jam.
Kita buka yang pertama. Yang pertama ini wali mutalakati mata'u bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini di ayat 241 ya. Artinya apa? Ya, hai suami-suami, ya, jika engkau mentalak istrimu, maka wajib menafkahi makanan dan baju. Ya. Sudah ditalak, sudah dicerai itu harus, ya. Mut'ah bisa berarti kawin kontrak, hukumnya haram, ya, mut'ah. Mut'ah dalam ayat di atas yang dikatakan mata'u bil ma'ruf itu mut'ah, ya. Tafsirnya menghibur istri yang ditalak, memberi hiburan, menghibur, ya. Sudah ditalak ya harus dihibur, ya. Sudah dicerai harus dihibur. Bil ma'ruf tafsirnya layak, jadi memberikan hiburan yang layak. Hiburan itu maksudnya apa ya? Ya mungkin harta lah, seperti harta suami itu diberikan pada istri yang ditalak agar dia itu terhibur, ya. Tapi lagi kalau itu kuluk, ya Pak. Kalau kuluk berarti istri juga cerai, itu lagi, ya. Iya, itu ayat pertama. Kemudian kita lihat hakon tafsirnya wajib, ya. Hakon 'alal muttaqin, wajib agar engkau jadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf hadarul maut baqara lahum mutu summa ahyahum. Maksudnya apa ini? Jadi ini yang tadi dikatakan ada puluhan ribu Bani Israel, ya, yang lari meninggalkan negerinya Palestina. Palestina dulu negerinya Israel memang diberikan Allah pada setelah dibebaskan Musa, Harun, ya, udah dibaiat dengan sumpah berat, janji berat yang pernah saya sampaikan, Mitsaqan Ghalidha di bawah Bukit Tur, ya. Nah, dia berjalan kaki ribuan Bani Israel diselamatkan Musa, nyebrang laut, kemudian ditaruh di negeri Palestina yang memang kosong, ya. Kemudian negeri Palestina itu dimakmurkan Allah, disejahterakan, ya, ada mana wa salwa dan macam-macam, ya, subur makmur. Kemudian disitulah orang-orang Bani Israel itu yang bebas dari Fir'aun, dia tempat tinggal, ya. Kemudian dengan adanya wabah, ya, taun, ya, semua takut mati Bani Israel, maka Allah pun matikan mereka semua. Jadi ada berapa ribu orang itu dimatikan Allah seketika karena meninggalkan negeri Palestina yang diberikan Allah. Itu memang sudah sifatnya Bani Israel. Karena di negeri itu ada taun, ada wabah, ya, yang menakutkan, sehingga daripada kena wabah mati pergi semuanya, ya. Dulu kita kena COVID-19 itu, ya, nggak lari kemana-mana, ya. Ya, ini jadi dia meninggalkan negeri itu, dan negeri itu jadi kosong, kosong, nggak ada penghuninya, ya. Kemudian sepekan kemudian Allah hidupkan yang ratusan ribu tadi itu, Allah hidupkan kembali, ya. Sebab tidak bersyukur saat hidup kembali, maka Allah pun matikan selamanya. Karena dihidupkan kembali oleh Allah dalam waktu sepekan, ternyata hidup kembali tapi nggak bersyukur, ya, tidak mau kembali ke negeri Palestina lagi, ya. Dan itu atas permintaan siapa? Bisa hidup kembali atas permintaan Nabi mereka, Hizqiyah namanya. Kita baru tahu kan Nabi ada Nabi Hizqiyah, ya. Kita lihat, ya. Ya. Kalau ini urusan sedekah infak, ya, yang pernah ditanyakan Bu Ida, saya nggak ada maksudnya. Mayudirohu hasanah wa yubahu lahu atran katsira wa yaqbidu wa yaqbidu ila turja'un. Jadi Allah itu memberikan luasan rezeki, kesimbangan rezeki pada orang perorangan, ya, maka banyak-banyaklah memberikan pinjaman kepada orang lain, pada Allah, maksudnya punya pada Allah. Pinjaman pada Allah itu maksudnya apa? Allah nggak bukan meminjam, tapi kita menyalurkan harta kita itu untuk orang-orang yang tertindas, teraniaya, ya.
yang teraya dan tidak berdaya, itu kita perlu bantu. Itu termasuk mayu'idul hasan mengapi ya kata Allah, dan Allah akan mengganti berbakat kalau kita setelah mengantarkan orang yang teraya terdolim tadi itu ya. Memberi pinjaman kepada Allah yang baik, menafkahkan hatinya di jalan Allah, kemudian Allah akan melipat gandakan penggantinya kepadanya dengan lipatan yang tak terhingga ya. Allah menyebutkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kamu dikembalikan ya. Jadi sempit dan lapang itu tergantung sikap kita saja. Kalau kita orang lihat orang miskin, yatim piatu, melihat orang menderita atau itu kita buka mata kita enggak, hati kita enggak terbuka, maka kita termasuk orang yang tidak suka dengan rezeki yang lapang ya. Nah, ini ayat 246 sekolah Bani Israel setelah wafat ya, setelah wafatnya Musa maksudnya. Jadi ratusan ribu yang bebas tadi itu kemudian Musa wafat ya, maksudnya kisah dan berita mereka yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi, mereka namanya Samsul, oh Samuel ya no. Samsul Samuel. Jadi kita Mulyono, istrinya Mulyani. Namanya Mulyono, istrinya Mulyani. Selamat Mulyani. Iya ibu. Ya, ini ada Nabi Samuel namanya ya. Nabi Samuel ini ya. Oke, ini apa yang maksudnya ayat ini ya. Jadi ceritanya gini, setelah Musa Harun wafat tuh ada kekosongan pemimpin, kan? Namun masih ada Nabi Samuel, Nabi Fisik gitu ya. Itu ada Nabi itu. Kemudian mereka berkata para nabinya, angkatlah untuk kami seorang raja ya, supaya kami berperang dengannya di jalan Allah hingga ia dapat memimpin. Jika kamu diwajibkan berperang, kamu tidak mau berperang. Jadi ini sebenarnya Nabi Samuel itu sudah paham. Nek Bani Israil itu ya bakal khianat lagi, gak bakal menepati janjinya itu ya. Jadi setelah Musa meninggal, mereka minta dikirimkan seorang raja yang tangguh, yang kuat, yang kaya hingga bisa membantu urusan-urusan Bani Israil. Itu permintaan Bani Israel namanya ya, yang tadi ribuan lari lagi itu ya. Nah, yang terjadi apa dari ini? Yang terjadi ya, Nabi juga berdoa pada Allah dan akhirnya Allah turunkan Wakil Nabi innallaha qad ba'atsa lakum Talut ya, Talut. Allah turunkan Talut sebagai raja. Nabi mereka berkata, sebenarnya Allah telah mengangkat Talut bagimu sebagai raja. Talut ya, penggantinya Talut ya. Raja. Kenapa Allah pilih Talut? Ya, kami lebih berhak terhadap kerajaan ini daripadanya. Ini Bani Israil itu nggak terima gitu, diangkatnya Talut itu nggak terima ya. Dia bukan keturunan raja atau bangsawan dan tidak pula dari keturunan nabi ya. Bahkan dia hanyalah seorang tukang samak atau gembala dan tidak diberi kekayaan yang cukup, atau biasa dipilih Allah untuk jadi raja ya. Dan nanti akan perang melawan Jalut ya, maka judulnya tadi itu Jalut versus Talut. Sesungguhnya Allah telah menyanyi sebagai rajamu dan menambahkan keluasan ilmu secara keperkasaan tubuhnya ya. Memang ketika itu dialah orang Israel ya, Bani Israel yang paling berilmu, paling gagah dan paling berakhlak akan mulia. Dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki, suatu pemberian yang tidak seorang pun mampu untuk menghalangnya ya. Bagaimana surat Al-Imran 26 ya, Pak Ian gimana? Qulillah wa malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka wa tu'til tasha, gitu kan? Dan seterusnya. Itu kan Allah berikan kekuasaan pada siapa yang diberi karena amanah. Ya,
Ya, lanjutkan. Baqalallahu nabiyyu inna ayyatamu laki. Artinya apa di sini, bahwa sesungguhnya Bani Israil meminta kepada tanda pengangkatan apa? Tanda pengangkatnya si Taulut dan orang biasa jadi raja itu apa? Itu Bani Israil pada protes gitu. Ya. Nah, di sini sekarang kan sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ya datanya tabut padamu. Tabut itu peti. Yang tadi di depan saya sampaikan, peti miliknya Musa dan Harun. Ya, peti itu yang disimpan, kemudian peti itu diambil malaikat, ya gitu kan, dan diberikan kepada Taulut, orang biasa tadi itu, rakyat jelata. Ya. Peti tempat menyimpan serunai. Serunai itu alat musik kuno, serunai ya. Nabi-nabi yang diturunkan, ya, jadi ada alat musik kuno yang diturunkan Allah kepada para nabi, termasuk Nabi Adam, dan terus-menerus berada pada mereka sampai mereka dikalahkan oleh orang-orang Amalikah. Ya. Jadi Amalikah siapa? Bangsa Arab kuno, barbar, bangsa yang barbar, ya. Jadi tabut tadi sempat diambil oleh bangsa barbar atau Amalikah yang berhasil merebut serunai itu. Ya. Tapi Allah yang kuasa, maka barbar tadi menyimpan seperti tadi itu diambil oleh malaikat dan diserahkan pada Taulut, tanda sebagai raja, gitu ya. Peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yakni yang ditinggalkan kedua nabi itu sepasang terompah Musa dan tokohnya yang sampai sekarang masih ada tuh, ya, masih disimpan nabi itu. Ya, terompah Musa ketika dia bicara pada Allah di Bukit Tur, ya, dengan terompah dan tokohnya itu kan dia pengembala, ya. Serta serban Nabi Harun, dan tulang-tulang burung mana, ada tulang-tulang burung mana yang disajikan untuk bangsa Israel, ya, di negeri Palestina agar dia tidak lapar, ya. Namun ternyata Palestina ditinggalkan, ya. Dan sejarahnya sampai sekarang akan berebut kembali karena itu menganggap Bani Israel Palestina adalah tanah pemberian Tuhan, harus kembali kepada Bani Israel. Maka terus memerangi terus, ya, dengan cara yang sangat keji. Serta kepingan-kepingan luh atau potongan-potongan Taurat, ya, yang dibawa oleh malaikat diserahkan pada Taurat. Ini salah satu tanda bahwa Taurat dipilih Allah, ya. Selama fasla Taulut bilju, kalau Allah murabikum, ini artinya bahwa di ayat 29 itu, maka tak kala Taulut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai, ya. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku, ya, kata Taulut, ya. Dan barang siapa tidak meminumnya kecuali menyeduk sedikit secukupnya, dia adalah pengikutku. Jadi ribuan yang akan menjadikan tentara itu oleh Taulut, ketika perang sungai, ternyata ada yang nggak mau minum sedikit, ada yang minum banyak, mandi macam-macam. Nah, itu termasuk bukan tentaranya, ya. Maka tak kata dan orang-orang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai. Orang-orang yang telah minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Jadi orang yang minum banyak tadi itu ketakutan, ya. Maka dia nggak mau perang melawan Jalut, ya. Tentara yang sangat sadis, kejam dan banyak ribuan, ya. Itu kata pengikutnya Taulut yang tidak setia. Kemudian yang setia gimana? Orang yang setia meyakini akan bertemu Allah. Berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Perang Tabuk, perang Parit itu kan umat Islam kan sedikit, ya. Tapi Allah dapat gandakan menjadi ribuan karena ada Jundullah. Jundullah itu apa? Tentara Allah, malaikat, ya. Nah itu Jundullah.
Ya, ini kemudian yang terakhir ya. Oh, yang terakhir ini ayat 250, dan tak kala mereka tampil untuk memerangi Jalut ya, penutupnya bersama tentaranya, artinya telah berbaris dan siap sedia untuk bertempur. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah atau limpahkanlah kepada kami kesabaran, teguhkanlah pendirian kami dengan merokok hati kami untuk berjuang, dan bantulah kami terhadap orang-orang yang kafir atau tentara Jalut ya. Walau baru Jalut ya, bahwa junung di kalau Rabbana afri'ana sabran hati atamana fangsun al kafirin ya. Demikian 12 menit tepat saya sampaikan ringkasan ayat tafsir 41 sampai 60. Barangkali ada yang akan didiskusikan, silahkan, waktunya kami persilahkan.